Pernahkah kamu percaya sepenuh hati, lalu dikhianati tanpa penjelasan, atau berharap sesuatu dengan sungguh-sungguh, tapi justru hancur di hadapan mata? Kekecewaan seperti ini bukan hanya menyakitkan, ia bisa mengubah cara kita memandang dunia, dan lebih dalam lagi, memudar keyakinan pada diri sendiri. Seringkali kita merasa dunia runtuh begitu saja, dan segala hal yang kita pegang teguh terasa hancur seketika. Setiap orang pernah merasa kecewa. Kadang, kekecewaan datang dari orang yang paling kita percayai. Di saat kita sangat berharap, harapan itu justru hancur di depan mata. Kekecewaan itu tak selalu berteriak. Ia diam, tapi menyesakkan. Ia datang tanpa suara, namun bisa mengubah hari-hari kita, membuat semuanya tampak buram, kehilangan makna. Lalu, apa yang bisa kita lakukan saat kecewa? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sadari sumber kekecewaan. Langkah pertama untuk mengatasi kekecewaan adalah dengan mengenali akar masalahnya. Kita tidak bisa mengatasi sesuatu yang tidak kita pahami. Oleh karena itu, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuatku kecewa? Apakah kekecewaan itu muncul karena harapan kita terlalu tinggi? Atau mungkin karena janji yang dilanggar, janji yang begitu kita percayai, tapi akhirnya pupus? Atau bisa jadi kita merasa kecewa karena kita berharap orang lain bisa membaca hati kita, memahami perasaan yang tak pernah kita ungkapkan? Menemukan sumber kekecewaan adalah langkah pertama untuk melepaskannya. Tanpa pemahaman, kekecewaan akan terus berlarut-larut. Mengenali akar perasaan ini akan memberi kita pemahaman yang lebih jelas, sehingga kita bisa tahu langkah apa yang perlu diambil selanjutnya. Kedua, izinkan diri untuk merasa. Banyak dari kita diajarkan untuk kuat, untuk tidak menunjukkan kelemahan. Kita diajarkan untuk menahan tangis, menelan amarah, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi nyatanya, menahan perasaan justru bisa memperburuk keadaan. Kecewa adalah bagian dari kemanusiaan. Merasakannya bukanlah kelemahan, melainkan keberanian. Mengakui bahwa kita merasa terluka adalah langkah pertama dalam proses penyembuhan. Jangan takut untuk merasa. Jangan merasa malu atau bersalah karena kecewa. Karena hanya dengan mengakui perasaan itu, kita bisa mulai memperbaiki dan melangkah maju. Mengizinkan diri untuk merasa adalah bentuk penghormatan terhadap diri kita sendiri. Ini bukan tentang menjadi lemah, tapi tentang memberi ruang bagi diri untuk sembuh. Ketiga, bicara dengan orang yang tepat. Ada kalanya, kita hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengar. Bukan untuk memberi nasihat, bukan untuk memecahkan masalah, tapi hanya untuk hadir dan mengerti. Dukungan emosional dari teman, pasangan, atau keluarga bisa menjadi pelampung yang menyelamatkan kita dari tenggelam dalam kesedihan. Kadang, yang kita butuhkan hanya seseorang yang bisa berkata, "Aku di sini untukmu." Sebuah kalimat sederhana seperti itu bisa jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 petuah yang datang dari luar. Keberadaan seseorang yang mendukung kita tanpa syarat akan memberi kita ketenangan dan kelegaan. Jadi, jika kamu merasa kecewa, jangan ragu untuk berbicara. Terbukalah kepada orang yang kamu percayai. Percayalah, berbagi beban akan meringankan langkahmu. Keempat, kelola ulang ekspektasi. Sebagian besar rasa kecewa datang dari harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita seringkali menginginkan hasil yang ideal, namun kenyataan seringkali berkata lain. Inilah mengapa penting untuk mengelola ekspektasi kita dengan bijak. Tidak semua yang kita harapkan akan terjadi sesuai rencana. Itu adalah kenyataan yang harus kita terima. Dan belajar menerima kenyataan ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Bukan berarti kita berhenti berharap, justru kita harus belajar berharap dengan lebih bijak. Ketika kita menyesuaikan ekspektasi dengan kenyataan, kekecewaan tidak akan lagi menjadi beban yang terlalu berat. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah
ayat 216. Ayat ini bukan hanya penghiburan, tetapi juga pengingat bahwa rencana Allah seringkali tak terlihat indah di awal, namun selalu membawa hikmah di akhirnya. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu terjadi dengan izinnya, kita mulai belajar untuk lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi kehidupan. Kelima, lepaskan, bukan melupakan. Mengikhlaskan bukan berarti melupakan rasa sakit. Ini bukan tentang menghapus kenangan atau melupakan perasaan kita, tapi ini tentang memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu terus menyakiti kita. Mengikhlaskan berarti kita berhenti berlarut-larut dalam kesedihan dan menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu. Ini juga tentang memaafkan diri sendiri, tentang berdamai dengan keadaan, dan tentang menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Para ahli mengatakan bahwa self-forgiveness adalah saat kita berhenti membenci diri sendiri atas hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan kita. Dan ketika kita bisa memaafkan diri kita, hidup akan terasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang datang. Kekecewaan memang tak bisa dihindari, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita punya pilihan untuk tenggelam dalam kekecewaan itu, atau untuk menggunakannya sebagai pijakan untuk tumbuh lebih kuat. Mengikhlaskan bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang bagi diri kita untuk sembuh dan untuk menerima bahwa hidup terus berjalan. Ketika kita berhenti berlarut-larut dalam kesedihan, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk meraih kebahagiaan yang lebih besar. Jangan biarkan kekecewaan menghentikan langkahmu. Terus berjalan, terus belajar, dan yang terpenting, jangan pernah berhenti berharap. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terbuka untuk setiap kesempatan yang datang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, perjalananmu masih panjang, dan kamu selalu bisa bangkit lebih kuat.